Di beberapa kali kami ingin live di setiap hari Minggu jam 9, pertepatan selesai ibadah kami. Kami dari Suara Tapian ingin menyampaikan refleksi paling tidak yang mendengar, yang barangkali mendengar suara dari live ini mendapat peneguhan paling tidak kata-kata untuk tetap kita tabah dalam kehidupan. Kalau kita menjalani kehidupan tentu tidak bisa tidak, kesulitan itu pasti bagian dari perjalanan yang tidak bisa kita pisahkan. Maka tema yang kami sampaikan sebenarnya pendek, saat kesulitan menyengat, tetaplah bertahan. Karena dengan bertahan, karena dengan menjalaninya, apapun itu problem yang kita hadapi, baik masalah pekerjaan, rumah tangga, dimanapun kita bergumul, seperti sengatan yang sangat menyakitkan, itu tentu tidak mudah kita jalani, tapi harus bertahan, harus mengalami kesakitan itu untuk kita merasakan bahwa memang sesungguhnya kita tidak mampu, tapi diberikan kemampuan untuk mengalami itu berarti sesungguh-sungguhnya itu orang istimewa. Orang yang mengalami kesulitan luar biasa dan diperkenankan mengalami kesulitan itu harusnya dari respon positifnya dia menganggap itu bagian dari penting, pengimun mentalnya. Orang yang menyadari itu dia akan tidak gampang putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kesulitan dalam kehidupan ini memang tidak mudah kita hadapi dan tidak baik juga kita hindari. Tentu tidak untuk mencari masalah, tidak untuk mencari problem kehidupan, karena selama hidup, selagi kita menjalani kehidupan, ada saja kita tidak tahu harus kita jalani problem yang harus kita jalani. Terimalah itu bagian dalam proses pembelajaran. Maka saya selalu katakan bahwa tempat itu, keadaan itu, ruang itu adalah universitas kehidupan. Dengan kesadaran itu maka kita mampu menerka bahwa pengalaman-pengalaman yang seperti ini yang kita sebut istimewa itu tidak membuat kita berputus asa. Malah justru kita lihat sisi positif dari problem yang lagi kita alami. Dengan demikian kita akan mampu menangkap momen, menangkap moral dalam problem yang kita hadapi, dengan sadar, dengan keteguhan bahwa sisi-sisi yang positif itu harus kita tangkap. Jangan lihat selalu sisi-sisi negatifnya. Ketika kita hanya melihat sisi negatifnya, kita akan terpojok, kita akan merasa tidak mampu, dan kita akan bisa keder menghadapi keadaan-keadaan yang kita alami. Karena itu, selagi dalam kehidupan, kita harus mampu sadar dan mampu menguatkan diri sendiri walaupun banyak problem yang melilit. Dalam beberapa bincang-bincang saya dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, mereka terkadang juga menguatkan ketika kita berbincang-bincang, tetapi tidak sedikit juga orang seperti berputus asa. Berputus asa itu bukan solusi, jalan keluar untuk kita menyelesaikan problem yang melilit itu. Justru dengan kita cari jalan keluarnya, lihat moral dalam
keadaan apa kita harus mengalami kesulitan itu, maka nilai positifnya kita akan makin taraf, makin purna, makin mumpuni menjalani kehidupan. Tidak ada memang manusia sempurna di kehidupan ini. Semua orang-orang yang punya jabatan pun, hierarki jabatan yang tertinggi pun, misalnya presiden, dia punya problem sendiri. Tentu masing-masing kita punya problem. Tapi dengan problem itu kita harus mampu meneguhkan diri, kita akan kuat, kita akan tabah. Maka judul yang selalu saya dengung-dengungkan itu, saat kesulitan menyengat, bertahanlah. Dengan bertahan, kita akan melihat ada sisi baiknya, ada waktu momen untuk bangkit. Waktu kita mengalami kesulitan, seperti kita di titik nadir, seperti kita di ruang kosong, ruang hampa, tidak ada kehidupan, tetapi ingatlah, justru itu baik. Justru pengalaman-pengalaman sulit itu memuatkan kita, meneguhkan kita. Yang terpenting kita berhubungan, berelasi dengan orang-orang yang kita anggap bisa memberi motivasi, memberi semangat, bahkan barangkali untuk telinga mendengar keluhan kita memang perlu sahabat juga. Dengan demikian secara mental kita akan dikuatkan. Ada saja orang yang tidak suka mendengar apa yang kita gumuli, mungkin kita curhat dengan seseorang, tapi karena sebenarnya bukan teman kita, dia tidak suka untuk mendengarkan keluhan kita. Tapi sahabat yang benar, dia ingin juga bagian solusi dari problem temannya. Dia akan memberi peneguhan. Sahabat yang baik itu pasti mau mendengar. Maka ketika kita bergumul, jangan sendiri menghadapinya, kalau bisa ya ceritakan, diskusikan, bahkan gumuli dengan orang-orang yang barangkali memberi pencerahan, memberi jalan keluar. Dengan demikian kita akan mudah menjalani kehidupan. Saya lagi-lagi bukan seorang yang hebat menjalani kehidupan ini, tapi karena saya banyak mengalami kesulitan, saya tentu kalau timbang-timbang mungkin pengalaman kesulitan orang lain lebih banyak. Tapi bagaimanapun saya mulai yakini bahwa ketika kesulitan itu ada, berarti ada ruang belajar, ada tempat pembelajar. Maka lagi-lagi hidup ini adalah universitas kehidupan. Mari kita belajar bahwa keadaan-keadaan yang membebat itu, menyulitkan itu tentu amat berat. Tapi ketika kita sadar, kita diberi potensi, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjadi lebih taraf. Ibarat kita sebenarnya diberi kemampuan untuk memantulkan kuasa daripada Allah, kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Kita diberi kesempatan bahwa kita adalah saluran berkatnya, saluran untuk penyemangat bagi orang lain. Tapi kadangkala saluran itu tersumbat, saluran itu tidak bisa berjalan, seperti tidak ada harapan. Barangkali kenapa tersumbat? Mungkin kita terlalu banyak mengeluh, mungkin terlalu banyak sampah pikiran kita, itu yang membuat saluran-saluran itu tidak bagus berjalan. Maka sahabat, intinya kita sadar bahwa ketika kita tidak maksimal dalam kehidupan, kita kembali otokritik diri kita, bukan orang lain. Kita mencari apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Dengan demikian, dengan seorang terus mengotokritik dirinya, dia akan mulai sadar bahwa kehidupan ini adalah panggung Tuhan. Bukan seperti nyanyian dari para penyanyi, dunia ini panggung sandiwara. John Calvin berkata bahwa dunia ini justru panggung Tuhan. Saya kira itu sahabat Suara Tepian. Terima kasih sahabat yang mendengarkan, barangkali ada gunanya.
Terima kasih. Shalom.